Halo YouTube, selamat datang di channel Kreatif, channel yang membahas seputar tutorial, game, dan lain-lain yang mungkin bermanfaat ya guys ya. Nah, buat kalian yang mungkin baru mampir, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga. Oke bro, jadi di sini ceritanya saya mau mengukur listrik yang dihisap oleh wifi yang udah kita rakit berapa sih. Nah, di sini kan saya menggunakan dua modem, satu VLAN, satu mikrotik, dan satu access point, dan juga satu STB. Jadi ada 6 adaptor ya. Cuma sekarang tinggal 5 adaptor karena satu adaptornya itu saya pakai untuk dua buah komponen, yaitu STB dan VLAN saya gabung satu adaptor. Jadi sisanya hanya tinggal 5 adaptor saja. Nah, berapa sih kira-kira listrik yang dihisap? Nah, sekalian juga saya akan ukur untuk listrik yang dihisap oleh laptop yang kemarin atau video sebelumnya kita telah rubah menjadi OpenWRT. Oke, di sini jadi saya menggunakan alat yang namanya wattmeter. Nanti teman-teman yang mau mencoba bisa menggunakan alat seperti ini. Buat yang belum punya bisa beli di marketplace dengan kata kunci wattmeter, tulis aja. Nah, jadi alat ini cara makanya tinggal kita tancapin ke listrik. Lalu dia udah ada LCD-nya dan disitu ada angkanya. Nah, di sini selain untuk mengukur wattnya, dia juga udah ada fitur untuk biaya sebenarnya ya. Tinggal kita atur aja per kWh-nya itu berapa. Cuma kalau urusan kayak gitu saya nggak terlalu expert ya. Jadi saya hanya mengukur wattnya saja ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri atau kira-kira berapa kayak gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita colokan beban yang akan kita ukur pada stop kontak yang ada pada wattmeter ya. Oke, jadi di sini saya sudah colokan laptopnya di wattmeternya dan sudah kebaca itu 20 watt ya, dan ini belum stabil. Kita akan tunggu sampai dia itu idle. Dan di sini pas pengukuran saya tidak merubah laptop ini menjadi OpenWRT, tetapi menjadi laptop biasa ya pada umumnya. Tetapi berdasarkan pengukuran saya sebelum video ini dibuat, bahwa laptop yang dibikin OpenWRT sama laptop yang nggak dibikin OpenWRT tetapi dalam keadaan idle, tidak digunakan untuk misal Microsoft, game, dan lain-lain, itu wattnya sama aja ya. Jadi ini hanya sebagai apa istilahnya ya, sebagai tanda aja bahwa nanti laptopnya sama OpenWRT itu sama ya. Nah, posisi idle seperti itu dengan dibikin OpenWRT itu wattnya sama ya, dia itu di angka kisaran 18-20 watt. Oke, untuk selanjutnya kita akan ukur juga untuk wifi yang udah kita rakit. Tadi ada 5 adaptor ya. Nah, kira-kira itu wattnya berapa ya. Nah, kita udah colokan wattmeternya pada stop kontak utamanya, dan disitu kebaca bahwa listrik yang dihisap itu 11 watt ya. Ya, bisa dikatakan 10-13 watt. Kita ambil angka tertingginya yaitu 13 watt ya. Nah, dari angka tersebut kita sudah bisa mengira-ira bahwa wifi rakitan yang komplit, ada router dan lain-lain, itu sekitar 13 watt, sedangkan hanya sebuah laptop yang dibikin OpenWRT dia menghisap 18 watt. Nah, jadi lebih irit yang menggunakan STB. Dan ini bisa diibaratkan seperti kita menggunakan lampu kecil di rumah. Dia itu lampu di rumah kita itu sekitar 10-15 watt ya. Nah, itu sama kayak kita menyalakan lampu di rumah kita, bedanya ini 24 jam nyala ya, dan ini hanya 13 watt ya, jadi kecil banget ya. Nah, beda dengan komputer yang udah kita bikin OpenWRT. Komputernya aja atau OpenWRT-nya aja dia sudah menghisap 18-20 watt. Nah, belum juga routernya, belum juga mikrotiknya, belum juga akses poinnya. Jadi kalau digabung kira-kira mungkin bisa 30 wattan ya, atau 40 watt. Jadi buat kalian yang mau membuat wifi di rumah, sebaiknya dipikirkan lagi mau menggunakan STB ataupun laptop bekas, karena untuk konsumsi listriknya itu beda jauh. Tetapi untuk fiturnya sangat komplit menggunakan laptop bekas yang udah kita rubah menjadi OpenWRT. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang mau membuat RT RW net skala besar. Mungkin lebih cocok menggunakan laptop bekas karena dia lebih powerful, walaupun listrik yang
konsumsi itu lebih besar daripada STB ya. Oke, jadi kayak gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, dan buat kalian yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.